Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jalla atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di kesempatan yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat dan juga kesehatan. Yang dengan kesehatan itu kita kembali duduk bersimpuh dalam majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada asalnya kajian malam Jumat diisi oleh Al-Ustaz Abu Affah Musa hafidhallahu ta'ala, namun beliau disebutkan sedang melaksanakan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau kesehatan dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan sebagai salah satu amalan kebaikan bagi beliau hafidhallahu ta'ala. Maka ana nantikan majlis beliau dan kita tetap membaca hadis-hadis, tetapi kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan adab. Pembahasan yang telah lalu kita sudah sampai kepada bab al-muzah atau bab tentang bercanda. Selanjutnya kita akan bahas tentang bab akhlak yang baik, ya, husnul khuluq. Bab yang berkaitan dengan keutamaan memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Nah, jemaah sekalian, siapa yang ingin baca? Ada yang bawa kitabnya enggak? Sebentar. Soalnya hilang di sini jamaah, sebentar. Nah, sebelum bab tentang bab husnul khuluq ada tambahan sedikit, satu hadis yang berkaitan dengan dua hadis, ya. Bab al-mizah ma'as sabi. Bab
bercanda dengan anak kecil. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Abu Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqulu li akhi fi sagirin ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala buat sebuah bab setelah bab tentang bercanda itu bab bercanda dengan anak kecil. Bercanda dengan anak kecil. Ya maskan ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah teladan bagi umat manusia. Dan Nabi SAW juga sekaligus sebagai pemimpin negara. Nabi SAW juga sebagai kepala keluarga. Nabi SAW juga sebagai pemimpin perang. Dengan banyak sekali tugas Nabi Muhammad SAW tidak membuat Nabi SAW memiliki watak yang keras atau watak yang kaku. Bahkan kepada anak kecil Nabi SAW menyapa. Dan juga Nabi SAW memiliki waktu terkadang bersama anak kecil untuk membuat mereka tersenyum atau bertanya tentang kabar mereka. Sebagaimana dalam hadis ini, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Adam bin Abi Iyas, dari Syu'bah, ini Syu'bah bin Al-Hajjaj Abul Bistam, dari Abu Tayyah, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Nabi SAW. Umur beliau masih belia. Karena Nabi SAW la yukhalituna. Nabi SAW sering bersama kami bersenda gurau, bermuamalah bersama kami. Beliau SAW seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin negara, tapi menyempatkan itu berinteraksi dengan anak kecil, la yukhalituna. Dan saat itu Anas mungkin umurnya sekitar 10 tahun. Hatta yaqulu li ahi, sampai berkata kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, madza fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, ini kunyah ya yang Nabi SAW berikan. Ma fa'ala Nugair, apa yang dilakukan oleh An-Nugair. Nugair ini adalah isim tasghir dari nagrun, yaitu burung kecil, burung, kalau bahasa kita seperti burung gereja. Jadi saat itu saudaranya Anas sedang bermain dengan burung. Nabi ketika berpapasan dengan saudaranya Anas bin Malik yang juga masih kecil, itu Nabi menyempatkan untuk menyapa, ya Masya Allah, ya Abu Umair, sambil memberikan juga kunyah padahal masih kecil. Dan orang Arab ketika dipanggil dengan kunyah itu merupakan sebuah keagungan bagi mereka atau kemuliaan, karena mereka senang kalau dipanggil dengan kunyah. Nabi SAW menyapa anak tersebut dengan kunyah, kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan burung kecil yang ada di hadapanmu. Ma fa'alan Nugair. Ini merupakan sebuah akhlak yang sangat indah ya, yang ditontonkan oleh Nabi SAW dan sangat direkam oleh Anas bin Malik. Al-Imam Syafi'i sebutkan jamaah sekalian, saat ada seseorang yang mencela sunnah Nabi SAW, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Kitabul Adab ya, dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Ada yang mengatakan, untuk apa sih Al-Imam Bukhari
meriwayatkan hadis ini. Maka sebutkan Al-Imam Syafi'i semalam suntuk tidak tidur mencari faidah dari hadis ini sampai 100 faidah. Hanya dari lafaz ya Abu Umair mada fa'alan Nubayh. Ya sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah tentu Masya Allah ya, Al-Imam Syafi'i kita tidak perlu meragukan tentang keilmuan beliau. Kalau Syekh Luqman As-Salafi dalam syarah beliau Rasul Barat Syarah Adabul Mufrad, beliau menyebutkan 6 faedah. 6 faedah karena ini buku ringkasan. Darullah ana juga baru mendapatkan alhamdulillah kitab Syarah Adabul Mufrad yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ruslan hafizallahu taala, namun qadarullah babnya tidak terbawa ya, harusnya di jilid 1. Di sini sebutkan beberapa faedah dari penggalan hadis yang sangat sederhana tersebut. Kata beliau, jawazut takanni lirrajuli alladhi laysa lahu walad. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, diperbolehkan memiliki kunyah bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki anak, atau bisa juga belum menikah. Makanya Nabi SAW memberikan kunyah padahal kepada anak kecil. Pada anak kecil. Kunyahnya apa? Aba Umair. Diperbolehkan memberikan kunyah atau dia mencari kunyah bagi seorang laki-laki walaupun dia tidak memiliki anak. Dan kunyah ini bisa jadikan sebagai sebuah sunnah yang disebarluaskan di antara kaum muslimin. Apalagi orang-orang Indonesia itu nama-namanya sekarang alhamdulillah sudah mulai mengikuti nama Islam. Maka tentu memiliki kunyah dari anaknya ataupun walaupun tidak punya anak, ini merupakan sebuah sunnah ya. Sebagaimana di antara ulama ada yang menyebutkannya. Kalau seandainya kalau anak-anak ada berapa yang laki-laki, ada Muawiyah, maka anak menjadikan kunyah anak-anak pertama yaitu apa? Abu Muawiyah. Dan kalau seandainya dia mencari kunyah dari anak yang kedua, ketiga, atau bahkan tidak punya anak juga tidak apa-apa. Itu juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma, beliau tidak memiliki anak tapi kunyahnya Ummu Abdillah. Yang kedua, jawazu takani litifli, diperbolehkan memiliki kunyah atau memberikan kunyah untuk anak kecil. Anak kecil tentu tidak mungkin memiliki anak, tapi diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW memberikan kunyah kepada anak kecil. Yang ketiga, jawazul muzah fi ma laysa itsman. Yang ketiga, diperbolehkan bersanda gurau fi ma laysa itsman, kalau tidak ada dosa di dalamnya. Bagaimana pernah kita bahas pada bab yang sebelumnya ya. Bercanda diperbolehkan. Seperti Nabi SAW menyapa anak kecil tadi. Ya Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Nabi SAW bercanda dengan saudara Anas tadi yang masih kecil.
Yang keempat, jawazu la'ab sabi bil usfuri wa tamkinil wali iyyahu min hadza. Yang keempat, di antara faedahnya diperbolehkan seorang anak bermain dengan burung kecil. Nabi SAW tidak mengingkar anak kecil tadi bermain bersama burung. Berarti di sini diperbolehkan. Kalau seandainya itu sesuatu yang dilarang, tentu Nabi SAW akan menegur anak kecil tersebut. Berarti diperbolehkan bagi seorang anak bermain dengan seekor burung. Wa tamkinul wali iyyahu min hadza, dan mempersilahkan bagi orang tuanya untuk membelikannya misalnya burung agar anak kecil tersebut bermain. Ana tambahkan faedahnya jamaah sekalian. Dari hadis ini berkaitan dengan burung, maka burung boleh dijadikan sebagai salah satu peliharaan. Jadi bukan merupakan sebuah kedzaliman burung itu di dalam sangkar. Yang merupakan kedzaliman adalah ketika burung itu tidak diberi makan atau tidak diberi minum. Nabi SAW tidak melarang anak tersebut main dengan burung tadi. Berarti diperbolehkan memelihara burung dan bukan merupakan bentuk kedzaliman. Yang zalim adalah ketika sudah dikurung di kandang tapi tidak diberi minum atau juga tidak diberi makan, itu baru kedzaliman. Nah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bolehnya memelihara burung hanya satu saja. Tidak perlu berpasang. Karena Nabi SAW membolehkan dari Abu Umair bermain dengan satu burung. Dan juga tetap mempersilahkannya untuk berada di kandang walaupun satu burung. Jadi tidak harus berpasang. Nah, hadis selanjutnya jawazus sam'i bil kalamil hasan biduni kulfatin. Diperbolehkan mendengar perkataan yang baik, tentu tanpa dibuat-buat. Seperti seseorang memiliki burung, kemudian dia ingin mendengar suara dari burung tersebut, maka diperbolehkan walaupun suaranya seperti nyanyian, karena itu berasal dari burung yang alami jamaah, bukan berasal dari alat musik. Makanya di sini biduni kulfa, tanpa harus dibani atau dibuat-buat suara tersebut. Hanya berarti memelihara burung yang memiliki suara indah diperbolehkan. Adapun urusan melombakannya, maka Allah Ta'ala alam tidak diperbolehkannya. Apalagi ketika berlomba itu harus membayar uang pendaftaran, dan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran. Ini masuknya maisir, masuknya judi. Nah, yang keenam, al-ima ila mulatafatis sibyan wa bayani husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'ihi. Yang keenam, dianjurkannya berlemah lembut kepada anak kecil. Dianjurkannya berlemah lembut kepada anak kecil. Anak kecil merupakan sosok yang sangat lembut. Jangan sampai terdengar oleh mereka suara-suara yang keras, suara-suara yang nyaring, bentakan,
atau mungkin perkataan yang kasar hingga terekam dalam otak mereka, terekam dalam benak mereka. Anak-anak kecil mereka pintar menyimpan jemaah memori. Dan terkadang akhirnya mereka meniru orang yang ada di hadapan mereka. Makanya Nabi SAW sangat berlemah lembut kepada anak kecil. Mereka sangat peka sekali perasaannya. Dan tentu seorang muslim, seorang yang lebih dewasa, dia harus berlemah lembut kepada anak kecil. Tidak perlu menghardik mereka. Kita beritahu dengan lemah lembut. Kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, maka kita nasihati dengan kelembutan. Begitu juga ditambah dengan alasan kenapa tidak boleh melakukan hal ini, agar mereka bisa memahami kenapa saya salah dan alasannya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bayanu husnul khuluqin nabi. Tergambarnya akhlak yang baik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia di antara seluruh rasul. Beliau juga pemimpin negara. Beliau juga memimpin keluarga. Beliau juga pemimpin perang. Tapi ketika bertemu dengan anak kecil, beliau SAW sangat lembut perangainya. Beliau SAW tidak acuh. Beliau memperhatikan anak kecil. Padahal beliau kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap menyapa anak kecil, ya Masya Allah. Menunjukkan tentang ketawaduan, rendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah sosok yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang beriman, tapi beliau tetap menyapa, mengajak bercanda anak kecil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu beberapa faedah dari hadis Abu Umair. Kita lanjutkan hadis 270. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ibnu Salamin qala hadatsana Waqi' an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadil Hasan awil Husain radhiyallahu anhuma thumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi thumma qala tarakki. Hadis 270, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalur gurunya Ibnu Salam, yaitu Muhammad Ibnu Salam Al-Bikandi, dari Waqi', dari Muawiyah bin Abi Muzarrad an abihi, dari ayahnya Abu Muzarrid. Dan kata Syekh Luqman rahimahullahu taala, Abu Muzarrid ini tidak dikenal tentang kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Maka Allah taala alam, sanad hadis ini adalah hadis dhaif, ya, hadis yang dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil atau memegang tangannya Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari anaknya beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
sayyida syababi ahlil jannah. Mereka berdua adalah penghulu para pemuda di surga, atau para pemimpin para pemuda di surga. Setelah itu Nabi SAW memegang tangannya Hasan atau Husain, thumma wada'a qadamaihi ala qadamaihi, kemudian meletakkan kakinya Husain atau Hasan ke atas kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memerintahkan untuk naik, ya, tarok, naiklah untuk aku gendong. Kan tapi hadis ini hadis yang dhaif. Nah, itu beberapa hadis yang berkaitan tentang bercandanya Nabi SAW dengan anak kecil. Adapun hadis yang sahih yang berkaitan dengan Nabi SAW itu bersenda gurau dengan Hasan adalah hadis ketika Nabi SAW mengangkat Hasan di mimbar, mengangkat Hasan atau Husain di mimbar sambil mengatakan hadis yang tadi. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hadza walad sayyidu sababi ahlil jannah." Anak ini merupakan pemimpinnya para pemuda di surga. Hadisnya hadis yang sahih. Jadi insyaallah hadis yang sahih tadi mencukupi dari hadis yang dhaif ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, bab yang selanjutnya bab husnul khuluq, bab akhlak yang baik. Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan memiliki akhlak yang baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah anil Qasim ibni Abi Barzah qala sami'tu Atha al-Qaykharani an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil midani azqalu min husnil khuluq. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan dari gurunya Abdul Walid, dari Syu'bah, dari Qasim, dari Atha, dari Ummu Darda. Dari Ummu Darda istri dari Abu Darda ini bukan seorang sahabiyah, tapi seorang tabi'iyah. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Darda itu juga Ummi Darda, dua-duanya adalah orang yang memiliki ilmu. Suami dan istri, Masya Allah, semuanya memiliki ilmu. Mereka saling belajar. Terkadang Abu Darda mengambil riwayat dari Ummu Darda, dan terkadang sang istri mengambil riwayat dari suami Abu Darda. Dan jamaah sekalian, alangkah langkahnya sekarang seorang wanita yang memiliki ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak seperti Ummu Darda radhiyallahu taala rahimahullah. Ummu Darda rahimahullah. Dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu sangat menyayangi istrinya, ya. Banyak sekali wasiat yang diberikan Abu Darda kepada istrinya. Di antaranya beliau pernah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau seandainya engkau sedang marah, maka aku akan membuat ridho engkau. Dan kalau seandainya aku sedang marah, engkaulah yang membuat aku ridho. Dan itu yang akan mengekalkan pernikahan." Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau suami sedang marah,
atau istri sedang marah, kemudian dibalas dengan marah, maka yang terjadi adalah apa? Pertengkaran yang semakin dahsyat. Maka hendaknya salah seorang dari pasangan ketika sedang marah, yang lain apa? Yang lain diam, atau dia berusaha menenangkan. Bukan satu marah, yang satu lagi tambah marah. Akhirnya terjadi pertengkaran yang dahsyat. Bahkan bisa keluar ucapan perceraian. Dari Nabi SAW kata Abu Darda, qala ma min syai'in, Nabi SAW bersabda, ma min syai'in fil mizan, tidak ada sesuatu yang ditimbang di mizan yang lebih berat, athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat dari akhlak yang baik. Hadis ini merupakan hadis yang mulia, hadis yang sangat agung tentang kedudukan akhlak yang baik di dalam agama kita. Nabi SAW mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan kebaikan seseorang daripada akhlak yang baik. Syaikhul Tahir hafizallahu taala dalam mensyarah hadis ini kata beliau, jika seseorang tidak memiliki kedudukan di mata manusia, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki wajah yang rupawan, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang baik. Maka itu yang akan membuat dia disenangi oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya di mana? Di surga. Siapa yang memiliki akhlak yang baik, maka timbangan amal kebaikannya akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan hamba-hambanya, sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala firman apa? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawi. Siapa yang berat timbangan kebaikan, maka berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Berarti timbangan merupakan sebuah akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh amal. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara yang ditimbang adalah amalan hamba. Jadi para ulama menyebutkan ada 3 yang akan ditimbang. Yang pertama, jasadnya seorang hamba. Yang kedua, amalannya. Dan yang ketiga yang akan ditimbang juga adalah catatan kebaikan dan catatan keburukannya. Yang semuanya berdasarkan hadis yang sahih insyaallah. Sudah masuk waktu Isya atau belum ya? Adapun hadis ini menunjukkan tentang ditimbangnya amalan seorang hamba, yaitu akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu amalan soleh yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang jamaah sekalian tidak memiliki semangat dalam melaksanakan sholat. Sholat sunnahnya sedikit. Mungkin dia hanya melaksanakan yang wajib saja. Ketika dia berpuasa, dia hanya berpuasa di bulan Ramadan.
tidak memiliki pahala atau tidak memiliki semangat dalam melaksanakan puasa sunnah, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka itu bisa membantunya untuk masuk ke dalam surga, karena akhlak yang baik merupakan timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya? Fadhil. Azan terlebih dahulu. Ya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatu as-sha'imil qa'im. Sungguhnya seorang yang beriman, dia akan sampai kepada derajat orang yang banyak salatnya dan banyak siyamnya, banyak puasanya, disebabkan akhlak yang baik yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang yang memiliki akhlak yang baik kepada derajat orang-orang yang banyak salatnya dan banyak puasanya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala pernah memberikan istilah atau pengertian dari husnul khuluq. Kata beliau, husnul khuluq adalah bazul ma'ruf. Bazul ma'ruf wa kafil adza wa talaqatul wajh. Kata Abdullah bin Mubarak, akhlak yang baik adalah berusaha untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Yang kedua, menahan dari gangguan, menahan dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya, atau dari matanya, untuk tidak mengganggu manusia. Dan yang ketiga, selalu berwajah ceria, berwajah tersenyum kepada manusia. Itu makna dari husnul khuluq. Makna dari husnul khuluq atau akhlak yang baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Katsir qala hadatsana Sufyan al-Amash an Abi Wa'il an Masruq an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhisha wa kana yaqul hiyarukum ahasinukum akhlaqa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW disebutkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-Asi radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau tidak pernah dikenal sebagai seorang yang fahish. Apa itu fahish? Seorang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, itu dikatakan seorang yang fahish, karena dia terlalu melampaui batas. Itu dikatakan fahish, orang yang gemar melakukan dosa dan maksiat. Dan Nabi SAW bukan orang yang seperti itu. Wala mutafahisha. Mutafahisha ini adalah sifat yang lebih buruk dari fahish, yaitu apa? Dia selalu ingin berbuat keburukan walaupun keadaan tidak mendukung. Kalau tadi mungkin keadaan mendukung, tapi ini lebih parah lagi. Keadaan tidak mendukung, kan, tapi dia tetap melakukan
keburukan dengan apapun caranya. Yang penting dia bisa melakukan keburukan. Karena memang sifatnya yang buruk, ya Allah musta'an. Dan Nabi SAW tidak pernah disifati dengan dua hal tadi, fahish wala mutafahisha. Beliau memiliki akhlak yang baik. Tidak pernah berbuat maksiat dan dosa, begitu juga tidak pernah mengganggu manusia. Kemudian disebutkan juga Nabi SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqo. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bayanu anna Nabi SAW kana yatahashal kalimat an-nabiyah wal ibaratil fahisyah qasdan aw min ghairi qasdin. Nabi SAW ketika berbicara berusaha memilih perkataan yang tidak berkaitan dengan sara. Kalau dalam bahasa kita sara, ya, berkaitan dengan perkataan yang buruk atau berhubungan dengan perkataan-perkataan yang mengarah kepada perkataan yang menjurus kepada syahwat misalnya. Nabi SAW menjaga bahasa. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran di dalam agama kita, orang yang terbaik jamaah sekalian adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Bukan orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang memiliki harta yang banyak, atau memiliki rumah yang mewah, atau memiliki jabatan yang tinggi. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Dan semua orang memiliki kesempatan. Ini adalah keadilan Islam, jamaah. Semua orang memiliki akhlak yang baik ketika dia ingin berusaha memiliki. Entah dia seorang yang kaya atau seorang yang miskin. Kalau dia memiliki akhlak yang baik, maka itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan itu sangat berbeda dengan penilaian kebanyakan manusia. Manusia melihat kebaikan atau melihat kedudukan seseorang dari apa jemaah biasanya? Hartanya atau jabatan. Kalau memiliki harta, Masya Allah, banyak orang yang datang, benar ya? Banyak orang yang mengerubungi, benar ya? Atau dia orang yang terkenal. Apalagi sekarang, Masya Allah, mudah sekali menjadi orang yang terkenal di media sosial. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang terbaik adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Nah, hadis yang selanjutnya sini bawa lagi dong. Saya ya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsana Laits qala hadatsana Yazid bin Al-Had an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah fasakatal qaum fa'adaha marratayn aw thalatha qala al-qaum na'am ya Rasulullah qala ahsanukum khuluqa. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Shalih, dari Laits ibn Sa'ad, dari Yazid ibn Al-Had, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Jadi ini periwayatan cucu, kemudian dari ayah, kemudian dari kakek. Kakeknya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah. Aku akan kabarkan orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku majlisnya nanti di hari kiamat. Maka para sahabat saat itu diam.
Maka Nabi SAW mengulanginya 2 kali atau 3 kali. Maka para sahabat akhirnya menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Ya, ya Rasulullah." Maka jawaban Nabi SAW, "Orang yang paling dicintaiku nanti di hari kiamat dan yang paling dekat majlisnya nanti di surga adalah ahsanukum khuluqa, yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya." Dan hadisnya hadis yang hasan karena periwayatan Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ini termasuk hadis yang hasan ya insyaallah ta'ala. Siapa yang ingin dekat majlisnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran kabar gembira bagi mereka yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW, yang belum pernah berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak ingin berdekatan dengan Nabi yang mulia, Rasul yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dunia ini. Kita tidak pernah melihatnya, tapi kita memiliki kesempatan jamaah untuk bisa berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan memiliki akhlak yang baik. Siapa yang memiliki akhlak yang baik, dia memiliki kesempatan yang sangat besar untuk dekat, untuk bisa berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di mana jamaah? Di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari mereka. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran ala anna min sifatil alim abdul masail ala tullabihi liyujibu alaiha. Di antara metode pengajaran adalah memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang hadir di majlisnya, kepada para penuntut ilmu, agar mereka mendapatkan perhatian atau bisa menjawab. Fa idza lam yujib 'alaiha mujibun bayyana lahum bil jawabil jalli fastafadu ilman ila ilmihim. Kalau seandainya tidak ada yang bisa menjawab, maka sang guru memberikan jawaban. Kalau bahasa kita memberikan apa jamaah? Kuis. Agar jamaahnya kembali lebih memperhatikan. Ini diantara metode mengajarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang selanjutnya qala rahimahullah taala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan bin Qaqa bin Hakimi an Abi Shalih As-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma bu'ithu li utammima shalihal akhlaq. Riwayat Bukhari meriwayatkan sampai kepada Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang Arab jahiliyah dahulu memiliki akhlak yang baik jemaah. Seperti menyambut tamu, kemudian memuliakan tetangga, kemudian bersedekah. Dan saat Nabi SAW datang untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, hadisnya merupakan hadis yang sahih insyaallah taala. Hadis yang selanjutnya qala rahimahullah taala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat ma khuyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman fa idza kana isman kana ab'adan nasi minhu wa man taqama Rasulullah sallallahu li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullahi taala fayuntukima lillahi biha. Sudah masuk iqamah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.